Menikmati pemandangan laut dari ketinggian. Menikmati rujak buah dengan semilir angin pantai. Atau bercengkrama dengan keluarga sambil menikmati segarnya air laut. Ya, sensasi itulah yang akan kamu rasakan sahabat kalau berkunjung ke Pantai Pasir Putih Malikan. Berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Jember, Jawa Timur, pantai yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Papuma ini menjadi daya tarik yang ada di selatan Pulau Jawa. Hamparan perahu jukung nelayan tradisional yang sandar di sepanjang bibir pantai pun menjadi daya pikat tersendiri, sekaligus pemecah ombak bagi pengunjung yang tengah menikmati panorama alam pesisir. Nuansa segar saat melihat pantai akan semakin terasa ketika menikmatinya dengan seporsi rujak dengan irisan buah manis seperti nanas, belimbing, jambu, timun, dan pepaya. Selain duduk-duduk di pantai, kamu juga bisa naik sedikit ke perbukitan Siti Hinggil yang masih satu area dengan Pantai Papuma. Di sini kamu akan disuguhi pemandangan laut hingga ke ujung cakrawala sambil menyaksikan debur ombak yang membasahi bebatuan besar di bibir pantai. Ya menarik aja, menarik dengan suasana pantai, makan rujak, enak sekali. Nah, kalau berkunjung ke Pantai Papuma, pastikan baterai ponsel kamu penuh ya sahabat. Karena pemandangan saat matahari terbenam atau sunset di sini sangat eksotis untuk diabadikan kamera. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Halo, selamat pagi sahabat dan selamat pagi juga Cia. Ya, selamat pagi Oscar. Dan sahabat TV, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap-siap tentunya untuk beraktivitas hari ini ya? Iya, betul sekali Oscar. Tapi ini tadi informasinya malah ini ya, untuk liburan ya. Kayak kita harus tetap semangat nih, walaupun menghitung untuk weekendnya masih beberapa hari lagi ya. Tapi itu sebagai referensi juga untuk nanti menghabiskan waktu di akhir pekan nanti ya tentunya. Nah, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya di Lensa Indonesia Pagi kali ini. Langsung saja kita buka ya Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat RTV, siapa nih para orang tua yang sudah mulai disibukkan dengan penerimaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di hari pertama kemarin? Iya, ini pasti banyak ya, karena tidak jarang PPDB ini membuat para orang tua murid pusing setiap tahun. Lantas seperti apa tahapannya? Berikut alurnya. Beginilah situasi di SMK Negeri 2 Garut pada Senin kemarin. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi sekolah menengah kejuruan ini untuk mendaftarkan buah hati mereka. Para orang tua membawa syarat pendaftaran seperti nilai sidanira, kartu keluarga, dan dokumen persyaratan lain. Meskipun PPDB bisa dilakukan secara online, namun banyak orang tua memilih datang langsung di hari pertama agar peluang buah hatinya diterima di sekolah pilihan lebih besar. Enggak dibantu sendiri. Oh sendiri? Oh tapi ibu enrollnya di sini gitu? Diarahin gitu Bu? Sebetulnya kalau daftar di rumah juga bisa ya? Bisa, tapi lebih enak langsung. Sekolah pun membantu orang tua yang kesulitan mendaftar secara online. Yang penting semua persyaratan sudah lengkap. Ada sekitar 8 orang di sini dipersiapkan untuk membantu mereka yang tidak korektif dari sekolah, kemudian datang yang banyak yang pribadi atau individu juga, dan itu mereka kurang paham terhadap sistem yang ada, maka kita mempersiapkan untuk membantu menggunakan mereka mendaftarkan di sekolah kami. Hari Senin kemarin merupakan hari pertama penerimaan peserta didik baru tahap 1 untuk tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat. Para calon siswa akan dibagi dalam 5 jalur, yaitu prestasi, jalur zonasi atau prioritas terdekat,
jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi penyandang disabilitas, dan jalur perpindahan tugas dan anak guru. PPDB Jawa Barat dibagi menjadi 2 tahap. Dalam tahap pertama, ada seleksi prestasi untuk TK, SD, dan SMP, serta uji kompetensi untuk jalur prestasi SMA. Di tahap kedua, kembali membuka kesempatan mendaftar bagi yang tidak diterima di tahap pertama. Lalu ada tes minat, bakat, dan keahlian untuk calon siswa SMK. Dan satu lagi sahabat, ada batas usia maksimal untuk masuk SMP dan SMA negeri, yaitu 15 tahun untuk PPDB SMP dan maksimal 21 tahun untuk SMA dan SMK. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Nahas, seorang anak berusia 8 tahun tewas terjatuh dari jembatan penyeberangan Tol Jor di wilayah Jati Mekar, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, namun nyawanya tidak tertolong. Sebuah video amatir merekam kejadian tragis yang menimpa seorang anak berusia 8 tahun. Anak yang masih duduk di kelas 1 SD tersebut terjatuh dari jembatan tol ke ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, Bekasi menuju Jakarta. Insiden mengenaskan terjadi pada hari Minggu 2 Juni lalu di jembatan tol di wilayah RT 08 RW 11 Gang Nipah, Kampung Jaha, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kondisi anak ini kritis dengan cedera berat di bagian kepala. Nyawanya tak tertolong ketika dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dari informasi yang dihimpun, anak malang tersebut sedang bermain di jembatan tol bersama teman-temannya. Saat istirahat, anak tersebut bersandar di pagar kawat jembatan tol yang sudah bolong, sehingga anak tersebut terjatuh ke dalam ruas jalan tol. Nah, anak yang korban ini ya bercanda masalah satu temennya gitu kan, ya udah capek. Ini menurut keterangan memang yang di situ ya. Iya. Ya dia duduk itu Duduk dia di istirahat teras ya. itu kan. Niatnya dia kan mau bersender, ternyata senderan itu nggak ada sender, dia bolong. Ya, dia jatuh. Namun bagi warga, jembatan tol tersebut memang biasa dijadikan tempat bermain anak-anak. Namun warga setempat menyoroti pagar kawat jembatan tol yang rusak dan bolong karena diduga dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masalah di situ di pagar tolnya yang bukan bolong rusak atau apa, emang kayaknya disengaja dirusak gitu. Sebetulnya udah kayak bekas dibolongin gitu, digunting, bukan bolong karena rusak apa, itu malah sama digunting. Luput dari pengawasan tangan-tangan usil, jembatan tol menjadi rawan bagi keselamatan warga, terutama anak-anak. Perbaikan pagar menjadi desakan warga agar tak ada lagi insiden memilukan yang memakan nyawa orang tak bersalah. Tak ada yang menginginkan anak bernama Muhammad Al-Fatih Gustapiansyah yang lelah bermain harus beristirahat di tempat peristirahatan terakhir di Kampung Jaha, Jati Mekar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, RTV. Ya, Sawar TV viral, jembatan penyeberangan orang di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, bolong dan membahayakan pengguna. Ya, meski bagian yang bolong sudah ditambal papan kayu, para pengguna JPO masih resah saat melintasinya. Ya, ini adalah kondisi jembatan penyeberangan orang menuju stasiun Kampung Bandan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Meski lubang besar tersebut sudah ditutup papan kayu, sejumlah pengguna JPO mengaku masih ngeri menjadikannya pijakan untuk naik ke jembatan. Pasalnya JPO ini memang ramai pengguna, terutama mereka yang hendak menyeberang ke stasiun. Ya mengganggu sekali ya, terutama anak kecil kalau jatuh. Repot. Nah, kalau rusak mengganggu. Khawatir jatuh ya, Bu? Ya. Tadi pagi saya cuma jalan lompat dari sini sebersih kecil begitu, jangan di sini. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengatasi permasalahan JPO ini.
khususnya memperbaiki titik-titik bidang JPO yang rusak agar tidak membahayakan pengguna. Iya juga sih ya, harusnya kan Pemprov DKI paham dong kalau kayu itu bisa lapuk, bisa keropos, bisa ambrol. Nah, apa nggak makin bahaya tah? Lagian kenapa media kayu ya yang dipilih? Kan jadi nggak sesuai standar keamanan dan keselamatan. Aduh. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Ya, berikutnya sahabat, apakah kamu sudah punya SIM? Cia udah punya SIM? Belum. Belum. Nah, jika belum sebaiknya pastikan dulu ya, kalau kamu tuh sudah punya atau sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Iya, Oscar, hal ini dikarenakan kepesertaan JKN menjadi syarat untuk membuat atau memperpanjang SIM. Kapan kebijakan ini diberlakukan? Yuk kita simak informasinya. Korlantas Polri akan menjadikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk membuat dan memperpanjang SIM. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif JKN. Aturan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan uji coba yang dimulai pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di seluruh satuan penyelenggara administrasi SIM di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kasibinyan SIM Subdit SIM Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengungkapkan, uji coba dilakukan untuk memastikan penerapan aturan tersebut tidak menghambat masyarakat dalam membuat dan memperpanjang SIM. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar sebagai peserta atau melunasi tunggakan di JKN. Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan. Menurutnya, selain jasa harja, JKN juga dapat dipakai untuk biaya pengobatan saat pengendara mengalami kecelakaan. Meski demikian, program JKN tidak menjamin kecelakaan tunggal yang disebabkan akibat kelalaian pengendara seperti balap liar, tindakan membahayakan diri, dan sejenisnya. Sahabat, langkanya LPG 3 kg di Badung, Bali memaksa warga mengantre saat ada operasi pasar khusus gelaran pemerintah. Ya, saat ini harga gas melon itu tembus di angka Rp38.000 per tabung. Warga terutama emak-emak di Kelurahan Legian berkumpul di kantor Kelurahan Legian Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali untuk mengantri membeli gas LPG 3 kg yang dilakukan pihak Pertamina dalam operasi pasar pada Senin siang. Operasi pasar ini dilakukan sebagai respon kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi beberapa pekan terakhir di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Dalam operasi ini, warga harus menunjukkan KTP untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo dengan harga normal, yakni Rp18.000. Namun, warga hanya dibolehkan membeli 1 tabung untuk 1 KTP dan tidak boleh diwakilkan. Tentu saja, emak-emak antusias untuk membeli dengan harga normal karena harga yang dijual di pasaran relatif lebih tinggi sejak kelangkaan terjadi 3 minggu terakhir. Ini mulai kapan langka, Bu? Udah 3 mingguan dah. 3 minggu lebih dah. Kalau boleh. Macam-macam orang jual, ada yang 30, 35, 28. Namun warga, terutama emak-emak ini, kurang puas dengan layanan ini. Karena dalam operasi pasar kali ini, pihak Pertamina hanya menyediakan 300 tabung untuk kebutuhan Badung dan Denpasar. Dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Gara-gara jalan akses rusak 10 tahun terakhir, seorang nenek yang sakit di Ponorogo, Jawa Timur terpaksa ditandu sejauh 2 km. Ya, aksesnya pun hanya bisa dilintasi sepeda motor di siang hari, sementara saat malam jalan yang dikelilingi hutan dan jurang itu tidak ada penerangan sama sekali.
Inilah video amatir yang menunjukkan warga menandu Mbok Irah, lansia warga Dukuh Wonopuro, Desa Sidowayah, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur. Warga membopong Mbok Irah yang sedang sakit melewati jalan setapak sejauh 2 km yang terjal dan berbatu melintasi perbukitan menuju puskesmas terdekat. Tidak ada cara lain selain menandu yang sedang sakit, pasalnya jalan setapak ini hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Jalan ini pun hanya bisa ditembus siang hari. Tidak adanya penerangan membuat jalan yang melintasi jurang dan hutan ini sangat berbahaya dilintasi pada malam hari. Selain itu, petugas kesehatan juga tidak bisa masuk ke dalam dukuh karena medan yang sulit. Jalannya tidak bisa kendaraan itulah. Roda 4 tidak bisa, sedangkan roda 2 sulit. Terus kalau ada orang yang sakit gitu, dokter atau bidan itu dipanggil ke sini gitu, nggak mau atau gimana? Nggak mau, Pak. Bilangnya nggak bisa kendaraan. Berarti kalau sakit harus dibawa ke bawah? Iya, dipikul. Kesulitan akses ini membuat 37 kepala keluarga yang ada di dukuh ini bergotong royong. Mereka menandu warga yang sakit maupun yang akan melahirkan ke puskesmas terdekat. Kondisi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sakit akan diberikan obat, Pak. Diobatkan, karena tidak bisa ditempuh kendaraan roda 4, itu bisa dipikul dengan warga masyarakat Wonopuro. Itu gotong royong? Iya, gotong royong, Pak. Warga berharap pemerintah bisa membangun jalan tembus yang layak menuju tempat tinggal mereka agar 140 warga yang ada di dukuh ini bisa keluar dari kondisi yang hampir terisolasi. Namun hingga saat ini belum ada rencana perbaikan jalan mengingat jalan tembus ini masih berstatus lahan milik perhutani. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.